Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, dan ini merupakan anugerah yang begitu besar, anugerah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu cara syaitan untuk membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjauhkan mereka dari majlis-majlis ilmu. Seperti itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Karena ilmu ini cahaya, maka tatkala cahayanya mati, maka dengan mudahnya syaitan akan membawanya kepada kesesatannya. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang berusaha mengikuti syariat dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan materi kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sampaikan cara mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya bisa kita ketahui dengan melihat ayat kauniyah dan juga ayat syar'iyah. Bisa kita melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat kauniyah dan juga ayat asy-syar'iyyah. Adapun ayat kauniyah wahiyal makhluqatil 'azimah, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Bisa dua ya, bisa kembali kepada Allah yang maha agung, atau memang ke makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, yang besar. Wa ma fiha min ajaibis sun'ah, dan apa yang ada padanya dari keajaiban-keajaiban penciptaannya, wa balighil hikmah, dan juga kesempurnaan hikmahnya.
Wa kadzalika yu'rafu bi ayati syar'iyyah. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala bisa kita ketahui dengan ayat-ayat asy-syar'iyyah wa ma fiha minal 'adl, dan apa yang ada padanya dari keadilan, wal ihtimali 'alal masalih, dan juga pencakupannya atas segala bentuk kemaslahatan, wa daf'il mafasid, dan juga mencegah dari segala bentuk kerusakan. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa kita melihat dari ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa melihat dari kesempurnaan ayat asy-syar'iyyah, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini, yaitu mu'allif rahimahullahu taala ingin menegaskan bahwasannya setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui pula bahwasannya dialah satu-satunya Rabbul Izzati wal Jalalah al-mustahaqqu bil ibadah, yang berhak untuk kita ibadahi. Maka kalau ditanya kepada siapa kita beribadah, maka jawabannya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berkata Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, "Wa rabbu huwal ma'bud." Dan Rabb adalah al-ma'bud, yakni al-mustahaqqu lil ibadah, yaitu yang berhak untuk diibadahi. Mungkin ilah-ilah di dunia banyak, ya, hampir setiap agama punya ilahnya sendiri. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika bi anna Allah huwal haq. Adapun yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Adapun yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala ilah, akan tetapi ilah yang batil, ilah yang tidak pantas untuk disembah, ilah yang tidak memiliki rububiyah, yang juga tidak memiliki uluhiyah, maka tidak pantas untuk disembah. Ilah yang tidak bisa menciptakan, ilah yang tidak bisa menghidupkan, ilah yang tidak bisa memberikan kita rizki, maka ilah yang seperti ini mereka tidak memiliki rububiyah, maka tidak pantas untuk disembah, ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak untuk disembah, sedangkan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang batil, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan juga maha besar. Maka sangat mengherankan kalau seandainya ada manusia yang masih tidak yakin dengan kemahadahsyatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala beserta kebesarannya. Bahkan kemarin kita juga sudah melihat salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, gerhana matahari. Sebagian orang yang tidak memahami akan ilmunya mengira bahwasannya itu adalah ajang di mana kita untuk menjadikan gerhana tersebut sebagai ajang rekreasi. Maka sebagian tatkala datang gerhana matahari, ya, sibuk dengan foto-foto, sibuk dengan selfie, ya, sibuk dengan video-videonya. Subhanallah. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat gerhana matahari atau tatkala melihat gerhana, apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila shalah. Kalau seandainya kalian melihat gerhana, ambil handphone, fafza'u ila shalah, segera kalian salat. Ya. Ini tanda di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengira ini adalah fenomena alam yang biasa saja, yang terjadi mungkin setiap tahunnya, apalagi di negeri kita. Subhanallah, ya. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak salat gerhana kecuali hanya satu kali. Selama 10 tahun berarti datang satu kali, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ridwanullahi taala alaihim diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar mereka takut, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita di Indonesia, ya, hampir setiap tahunnya gerhana. Subhanallah, hampir setiap tahun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerhana itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita. Mungkin dosa sudah merajalela, ya, kemaksiatan sudah menyebar. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kebesaran kami, termasuk salah satunya gerhana, illa takhwifa, adalah untuk membuat kalian takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Bahwasannya matahari dan juga rembulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak ada kaitan gerhana tersebut dengan kematian ataupun kehidupan seseorang. Karena di zaman jahiliyah ada keyakinan. Apa itu? Kalau seandainya terjadi gerhana, maka akan dilahirkan orang yang istimewa atau akan meninggal orang yang istimewa. Kebetulan pas terjadi gerhana, meninggallah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Semakin bertambahlah keyakinan mereka. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Bahwasannya matahari dan rembulan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan kematian dan juga kehidupan seseorang, ya. Apalagi di Indonesia, subhanallah, ya, hurufatnya banyak, ya. Ada naga lah gitu kan, ya, yang makan matahari tersebut gitu kan. Banyak hurufat di maka katakan, ya, ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lihat, walakinallaha yukhawifu bihi ma ibadah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membuat takut hamba-hambanya dengan kejadian gerhana tersebut. Makanya kejadian gerhana ini harus membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum dzalika, dalam riwayat yang lainnya, apabila kalian melihat gerhana tanda kekuasaan Allah, fad'ullah, yang pertama segera berdoa kepada Allah. Segera perbanyak doa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru wa sallu wa tasaddaqu. Kemudian berzikir, kemudian salat, dan kalian bersedekah, ya. Jadi kalau seandainya kita melihat gerhana, segera kita persiapkan, ya, harta kita untuk kita sedekahkan. Subhanallah, ini enggak, ya. Enggak semuanya enggak ingat, subhanallah. Antum terbayang enggak? Orang-orang yang lagi mengambil foto selfie itu, kemudian mataharinya nggak balik lagi, matanya harinya nggak balik. Maknanya apa? Sinarnya Allah tutup selama-lamanya. Apa itu? Kiamat, ya. Tanda kiamat, berarti matahari akan terbit di sebelah timur. Maknanya apa? Pintu taubat sudah tertutup, selesai, ya. Tapi satu pun di antara kita nggak ada yang terfikir ke sana, ya. Semuanya yakin kalau terjadi gerhana sebentar lagi hilang. Masya Allah, ya. Jadi subhanallah, ya, sekarang rata-rata kaum muslimin sudah jadi peramal semuanya gitu, ya. Masya Allah, bisa tahu masa yang akan datang, ya. Adapun yang dipergunakan oleh ilmu falak itu hanya prediksi, ya. Yang namanya prediksi bisa ya, bisa enggak, ya. Tapi nggak bisa langsung memastikan 100% akan kejadian seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum." Dan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy, ma la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, wa la yadhurruhum, tidak juga bisa, ya, menimbulkan madarat bagi mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak memberikan manfaat sekalipun mereka disembah, dan tidak memberikan madarat sekalipun mereka ditinggalkan, ya. Jadi yang namanya sembahan selain Allah, yang pertama tidak memberikan manfaat sekalipun kita sembah. Yang kedua,
ya, tidak memberikan madarat sekalipun kita tinggalkan. Ya, ada sebagian orang sampai sekarang takut ninggalin dukun. Kenapa? Diancam sama dukunnya. Ya, awas tuh, dukunnya diancam dia. Ya, kalau antum ya berani lagi, ya bertauhid lagi, ya anak ganggu, subhanallah, akhirnya takut kemudian meninggalkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa kata Allah? Ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Bahwasanya sesembahan selain daripada Allah sifatnya tidak memberikan manfaat sekalipun kita menyembahnya, dan tidak bisa memberikan madarat sekalipun kita meninggalkannya. Tuh, harus pahami ya. Kenapa? Karena yang bisa memberikan manfaat dan mencegah dari madarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya ada manusia bisa memberikan madarat dengan sendirinya, kemudian bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, berarti manusia tersebut telah mengambil hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, diingatkan lagi, dan mereka menyembah, orang-orang kafir Quraisy ini menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak menimbulkan madarat bagi mereka. Kemudian wa kanal kafiru ala rabbih dhahira, ya, bahwasanya orang-orang kafir atas Rabbnya mereka menentang, ya. Lihat, akhirnya dihukumi kufur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Kemudian Muhammad At-Tamimi kembali menjelaskan kepada kita dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang berhak untuk kita ibadahi. Kenapa harus Allah yang kita ibadahi? Kenapa tidak ilah-ilah yang lain? Makanya Muhammad At-Tamimi memberikan kepada kita dalil. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwasannya hanyalah Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, an-nida'u muwajjahun li jami'in nasi min bani Adam. Bahwasannya panggilan ini tertuju kepada semua manusia dari keturunan Nabi Adam. Ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid apa namanya? Kalau kita diperintah untuk menyembah kepada Allah, tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah, ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, siapapun itu, ya, yang kecil, yang besar, kemudian yang kaya, yang miskin, ya, siapapun itu, semuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hukum asalnya yang kafir pun dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena panggilannya ya ayuhan nas. Maknanya semua yang ada di muka bumi ini, u'budu rabbakum, wajib kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita agar bertauhid al-uluhiyah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasan kenapa kita harus beribadah kepada Allah sebagai Rabb kita. Alladzi khalaqakum, lihat, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kenapa kita menyembah hanya kepada Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik di muka bumi ataupun di langit. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah sang pencipta segala sesuatu. Langit yang menciptakannya Allah, bumi yang menciptakannya Allah. Innallaha rabbakum, bahwasanya Allah, inna rabbakumullah, bahwasanya Rabb kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan bagi kalian adalah langit dan juga bumi. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Dan tatkala Allah menciptakan kita, Allah memberikan tugas kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan utama kita diciptakan untuk beribadah, mengesahkan peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah kita
hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Haji kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala siapa saja ada yang berani beribadah kepada selain Allah, baik dengan salatnya, baik dengan puasanya, baik dengan sembelihannya, ya, baik dengan doanya, baik dengan rasa takutnya, rasa harapnya, permohonannya, istighatsanya, maka mereka telah berbuat kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus yakini hanyalah Allah Subhanahu wa taala ilah yang berhak disembah. Dan disinilah orang-orang kaum kafir Quraisy tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mereka mau menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah berhala mereka. Makanya mereka kaget. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Kata mereka, apakah Muhammad akan menjadikan ilah-ilah kita yang banyak cuma satu? Inilah perkara yang begitu menakjubkan ini. Bayangkan, akhirnya mereka apa? Mereka yakin kepada Allah, tapi tetap mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Baik. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ya, ubudu ini fi'il amr, dan kaidahnya al-amrul wujub, hukum asal dari perintah adalah wajib. Wajib bagi kalian semua beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi firasya, terhampar. Mudah kita, ya, firash, ya, seperti kasur terhampar, ya. Bayangkan, ya, dengan mudahnya kita bisa bangun masjid, ya, kita bisa bangun jalan, kita bisa bangun rumah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini firasya, ya, terhampar. Mudah kita berjalan di atas muka bumi ini. Was-samaa'a binaa'a, kemudian pula dan langit sebagai atap bangunan, ya, saqfun mahfuz, ya, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuz, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, dan kami telah menjadikan bagi kalian langit sebagai atap yang terjaga. Ya. Allah yang telah memberikan kita kemudahan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita atap dari muka bumi ini, itu langit. Wa azzala minas samai ma'a, kemudian Allah turunkan dari langit tersebut air hujan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang telah menjadikan bumi terhampar Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita, ya, langit, kemudian dari sana turun yang namanya hujan, fa akhraja bihi, kemudian Allah keluarkan dengan sebab hujan tersebut minas thamarat, di antara tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian. Sekarang pertanyaannya, ya, siapa yang bisa menciptakan? Jawabannya Allah. Siapa yang bisa memberikan kita air hujan? Jawabannya Allah. Siapa yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Maka jawabannya juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menyediakan bagi kita bumi yang terhampar, sehingga dari kita, subhanallah, ada yang bisa menanam sayurannya, ada yang bisa menanam tumbuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan air supaya tumbuh, kemudian kita menikmatinya. Itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Kalau kalian yakin semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya kalian yakin dengan tauhid ar-rububiyah, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian buat tandingan bagi Allah. Jangan kalian buat sekutu bagi Allah. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan kalian meminta kepada selain
Allah. Jangan kalian takut kecuali kepada Allah. Jangan kalian berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada sebagian orang hidupnya dia gantungkan kepada makhluk. Maknanya kalau makhluk ini meninggal, dia juga ikut meninggal. Subhanallah. Yang memberikan rezeki kita bukan makhluk. Makhluk yang kita gantungkan kepadanya juga diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan syariat kita sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat membenci orang-orang yang menggantungkan kehidupannya kepada makhluk. Pengemis contohnya, ya. Kalau seandainya ia seorang yang bisa mengais rezekinya sendiri, fisiknya masih kuat, ya, kemudian ia bisa bekerja, tapi ia enggak mau, pemalas ia, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ia mengemis, ya, dijadikan mata pencaharian, ya, bahkan disuruh anak-anaknya menjadi seorang pengemis, ya, baik pengemis-pengemis yang ada di jalanan ataupun pengemis-pengemis yang terhormat, ya. Jadi ada anak keluarganya ini sebagiannya kaya gitu kan, disuruh anaknya tuh minta sama itu, tuh diminta sama subida, akhirnya menjadikan kebiasaan. Ini perkara yang mazmum, ya. Ini perkara yang begitu tercela. Ya, jangan dikira ada perkara yang bisa menguatkan akidah. Justru perkara tersebut bisa meruntuhkan akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dididik anak kita, subhanallah. Kami punya seorang murid di SD kelas 2 sekarang. Ya. Biasanya kalau orang tuanya telat menjemput, kami yang antarkan dia pulang sama-sama gitu, karena satu arah tujuannya, ya. Tiba-tiba Anda kasih dia uang jajan, padahal dia pun punya uang jajan, Anda kasih, dia nolak. Ya. Baik. Kemudian Anda beli makanan, Anda kasih, dia pun nolak. Ya. Ya, enggak ada makanan Anda, ada uang jajan Anda. Setiap harinya terus seperti itu. Sampai begitu. Masya Allah gitu kan. Bagaimana cara orang tua mendidiknya, ya? Padahal kebanyakannya anak kalau dikasih uang diterima atau enggak? Diterima, ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi subhanallah, tatkala dari awal seorang anak dididik untuk tidak meminta-minta kepada makhluk, maka subhanallah, ya, padahal masih kecil tapi terjaga, ya, seperti itu, ya. Maka kita harus membiasakan mendidik anak kita yang pertama kali agar ia mempunyai akidah yang kuat, ya. Ada sebagian orang itu enggak, ya, anak kecil dibiarkan aja seperti tapi enggak didik akidah yang kuat. Padahal salah, ya. Bayangkan subhanallah, tatkala selesai perangan Badar, ya, kemudian meninggal orang-orang pembesar ketika itu, di antaranya Abu Jahal, di antaranya Umayyah bin Khalaf. Kemudian lihat tatkala pulang yang ditanya oleh anak-anak umuran 9 tahun, 10 tahun gitu kan, ya. Bagaimana kabarnya Abu Jahal? Bagaimana kabarnya Umayyah? Subhanallah, ya. Mereka sudah paham bahwasannya itu semua adalah musuh-musuh Islam. Tapi sekarang gimana, ya? Yang ditontonnya drama Korea gitu kan, yang ditontonnya film India gitu kan, subhanallah, ya. Gimana mau pendidikan bahwasanya itu adalah musuh-musuh Islam gitu kan? Gimana, ya? Kadang kalau orang tuanya ikut pula kan gitu kan, masya Allah, ya. Maka kita harus didik dengan pendidikan yang benar, ya. Mulai dari awal anak kita mencintai Islam, mencintai, ya, sejarah Islam, kemudian mencintai sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terfikir bagi dirinya ada waktu kosong untuk menghafalkan, ya, film-film, ya, ataupun drama-drama yang tidak berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sekarang mereka bisa seperti itu, ya? Karena mereka tidak dididik dengan akidah yang kuat, sehingga waktunya begitu terbuang, ya. Pulang ke rumah, ya, diberikan handphone oleh orang tuanya, kemudian dibiarkan oleh orang tuanya, ya. Terus seperti itu, sehingga anak gak tahu di rumah kecuali apa? Kecuali waktu makan, waktu sholat, waktu mandi aja gitu kan. Subhanallah, ya. Tidak terdidik dengan benar, ya. Baik. Fala taj'alu lillahi andada. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian buat bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan atau sekutu. Jangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberikan kalian rezeki? Ya, siapa yang menghidupkan kalian?
Allah. Yang mematikan kalian, Allah. Yang akan nanti membangkitkan kita, Allah. Yang akan menghisab kita, Allah. Yang akan memberikan kepada kita surga atau neraka, semuanya Allah. Sementara kalian tahu, subhanallah. Ya. Ini subhanallah ya. Akal mana yang bisa dibenarkan kita? Kita tahu Allah yang menyembuhkan, minta kesembuhan kepada selain Allah. Kita tahu Allah yang memberikan rizki, minta rizki kepada selain Allah. Ini akal mana yang membenarkan? Ya. Maka ini harus kita rubah, ya. Harus kita perbaiki akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir, dan namanya Ismail Ibn Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi, ya. Dan tentu ini seorang imam yang begitu terkenal. Bahkan tafsir Ibnu Katsir di antara salah satu ya kitab tafsir yang bestseller, ya, yang begitu masyhur di antara karangan para ulama dan juga thalabatul ilmi, ya. Dan beliau ini salah satu di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kan, ya. Jadi antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salah satunya adalah al-Imam Ibnu Katsir. Beliau wafat di tahun 774 Hijriah. Nah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya huwal mustahiq wa mustahaqqu lil ibadah. Bahwasannya sang pencipta atas segala sesuatu ini ialah yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Maka tema kita hanyalah Allah yang berhak untuk diibadahi. Kalau tidak ada yang mencipta selain daripada Allah, kalau tidak ada yang memberikan rizki selain daripada Allah, kalau seandainya tidak ada yang bisa menurunkan hujan selain daripada Allah, kalau seandainya tidak ada satupun yang bisa memberhentikan hujan selain daripada Allah, kemudian kenapa kita menyembah kepada selain Allah? Kenapa kita berharap kepada selain Allah? Kenapa kita masih ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa manusia masih mendatangi tempat-tempat kesyirikan? Karena jawabannya mereka sendiri tidak paham, ya. Kalau seandainya mereka paham bahwasanya orang-orang yang mereka sekutukan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, maka mereka tidak akan pernah sekalipun datang ke tempat kesyirikan tersebut. Kalau mereka datang ke pohon keramat, mereka yakin pohon keramat tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, gak akan mereka datang ke sana. Kalau mereka yakin jin yang mereka sembah tersebut, yang mereka minta bantuannya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala, juga mereka tidak akan datang ke sana. Tapi karena kita tidak memahami akidah yang benar, maka dari sana terjadilah penyimpangan. Sebagian manusia, bahkan kaum muslimin itu sendiri, masih yakin ada yang bisa membantunya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita merasa bahwasanya tidak ada jalan keluar, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Bergegaslah kalian, larilah kalian kepada ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini bayangkan dipraktekan oleh kaum kufar Quraisy. Diulang ya. Kalau kita dalam keadaan yang butuh, kalau kita dalam keadaan yang terdesak, terhimpit, kita dalam keadaan yang susah, yang kita sendiri tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya. Apa itu? Fafirru ilallah. Maka larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dipraktikkan oleh kaum kafir Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal-kapal mereka, kemudian kapal tersebut dihantam, ya, oleh badai yang begitu besar, oleh ombak yang begitu besar, dan mereka tidak tahu lagi ada jalan harus kemana. Lihat, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Enggak ada jalan. Tapi sekarang dibalik. Kaum muslimin yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang bisa mengeluarkan mereka dari masalah, tatkala mereka mendapatkan sebuah permasalahan, kembalinya kepada, tuh lihat, paham sekarang ya, di mana bobroknya akidah kita tatkala kita tidak memahami tauhid yang baik dan benar. Orang kaum kafir Quraisy kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik mereka, ya.
dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan tidak bisa mereka keluar, mereka kembali kepada Allah. Kufur, ya. Kembali kepada Allah bukan berarti mereka masuk agama Islam, ya. Tapi ketika itu mereka apa? Berdoa dengan seyakin-yakin yang bisa mengabulkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah naifnya kita, alangkah rusaknya akidah kita, tauhid kita yang menjadikan barometer keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Tatkala Allah menguji kita, Allah memberikan kita kesempitan, dihimpit berbagai macam masalah, kita sudah tidak tahu jalan keluar seperti apa. Kemudian kata Allah, "Fafiru ilallah", kembali kita kepada Allah, lari kepada Allah. Kemudian kebanyakan kaum muslimin demi Allah tidak kembali kepada Allah. Ya. Sebagian kembali kepada makhluk, dikejar makhluk tersebut, ya. Contohnya dia dalam kesusahan uang, maka pertama kali yang dia ingat di dalam otaknya siapa orang yang paling kaya yang ada di sekitarnya yang bisa ia mintakan tolong. Itu yang pertama kali terbesit dalam pikirannya. Begitu juga orang yang sakit, ya. Ketika dia tertimpa sebuah penyakit, maka yang terbesit di kepalanya, dokter mana yang akan dia kunjungi, atau obat apa yang akan dia minum. Subhanallah. Padahal kita tahu yang memberikan rezeki Allah, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti apa? Harusnya tatkala kita dihimpit sebuah masalah, kembali kita kepada Allah, baru setelah itu kita berikhtiar. Kalau kita ditimpa sebuah penyakit, ya, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ruqyah syar'iyyah. Kalau saatnya masih belum juga, baru kita berikhtiar dengan obat-obat yang tajrubah, yang sesuai dengan penelitian. Mungkin ke dokter, mungkin menggunakan obat-obat yang ada di apotek dan seterusnya. Tapi itu setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, ya. Setelah dicoba dokter ini, gak juga. Dicoba dokter yang itu, gagal juga. Obat yang ini, gagal juga. Rumah sakit yang ini, gagal juga. Yang di kota, gagal. Keluar negeri juga, gagal. Setelah semuanya gagal, baru ingat, oh iya, yang menyembuhkan Allah. Telat ente, gitu kan. Ya. Pertamanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menderita sebuah penyakit, ya, di kepalanya, pusingnya begitu dahsyat, ya. Kemudian tatkala ia pusing, maka ia minta kepada muridnya agar meletakkan buku di samping kepalanya. Tatkala ia bangun, kemudian ia baca, kemudian pusing lagi, tertidur lagi, ya. Bangun lagi, kemudian baca lagi, kemudian tertidur lagi, ya. Sampai dokternya merasa heran gitu kan. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia bangun lagi, baca, kemudian penyakitnya hilang sendirinya, ya. Ya. Jadi, ya, tauhid ini yang paling utama, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Tidak ada satupun cara kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali kita di antara ahli tauhid. Itu kaidah, ya. Kaidah yang besar, ya. Mungkin sholatnya dijaga sampai dia meninggal, nggak bertauhid, neraka. Mungkin puasanya dijaga, nggak pernah bolong, ya. Nggak bertauhid, neraka. Ya, bayangkan semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dalam keadaan ia tidak bertauhid, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal pernah kita bahas, ya, di kaidah yang keberapa di muqaddimah qawaid al-arba', ya. Fal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Ibadah tidak dinamakan, maknanya tidak sah kecuali disertai dengan tauhid. Ya. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya yang bisa menyelamatkan kita adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang berhak kita untuk ibadahi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka daripada itu tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Dan itu ayam yang hitam buat apa? Ayam yang hitam ini buat kami sembelih. Buat apa?
Bakar ayam, oh bukan. Itu syarat untuk sesajen, itu ibadah. Lihat. Ya. Walaupun dia tidak menamakan dirinya sedang beribadah, itu ibadah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kalian untuk Rabb kalian, sembelih juga untuk Rabb kalian. Ya. Masih ingat ya kisah dua orang yang ia berjalan ke sebuah tempat yang lagi mengatakan ritual ibadah mereka, ya, ritual kesyirikan mereka. Dan di antara syarat orang-orang yang melewati mereka harus menyembelih untuk berhala mereka. Kemudian datang dua orang melewatinya, dikatakan harus menyembelih. Katanya, Anda gak punya, ya, Anda gak punya, katanya. Qarib walau kata dubaban, katanya. Sembelih aja walaupun cuma seekor lalat, katanya. Nah. Akhirnya apa? Akhirnya yang satu menyembelih kemudian bebas. Yang satunya lagi qarib. Laisa indi liuqariba. Anda gak punya sesuatu untuk menyembelih. Apa katanya? Qarib walau kata dubaban. Ya walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya apa? Dia katakan, Anda tidak akan pernah menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipenggal dan meninggal. Ya. Yang satu hidup, ya, dengan syiriknya. Yang satu meninggal dengan tauhidnya. Mau pilih mana? Nah, tanya ya. Mau pilih mana? Mau pilih kita meninggal dengan tauhid atau kita hidup dengan syirik? Semua orang mengharapkan meninggal dalam keadaan bertauhid. Akhirnya yang meninggal ini dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Sementara yang ia berjalan di atas kesyirikan ini kemudian meninggal, fadakhalat nar, kemudian masuk ke dalam neraka. Ya, kita harus hati-hati. Nah, keadaan seperti ini tatkala Allah menceritakan keesaannya dari segi rububiyah, kemudian Allah setelah itu mengharuskan kita, ya, mengesahkan dari segi uluhiyah, ini disebut dengan dalalatul ilzam, ya, dalil yang mewajibkan. Maknanya apa? Seseorang yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sang maha pencipta dan seterusnya, maka keyakinan itu tidak dianggap oleh Allah kalau mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaum kafir Quraisy, mereka yakin Allah yang menciptakan mereka, tapi keyakinan mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka masih menyembah berhala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus hati-hati, ya. Makanya kaum muslimin ini, ya, maka tatkala seorang mengikrarkan dirinya kaum muslimin, seketika itu dia harus meninggalkan segala bentuk praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Berkata Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Masuk waktu azan? Belum ya. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Nah, di awal kita diajak agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengenal Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulailah dijelaskan di antara jenis-jenis ibadah. Mungkin sebagian masih rancu, apa itu ibadah, gitu kan? Seperti apa bentuknya ibadah, ya? Seperti tadi ada orang yang ia menyembelih ayam hitam untuk sesajennya, tapi dia merasa itu bukan ibadah. Masalah biasa saja, padahal itu sudah termasuk ibadah. Kenapa? Karena adzabhu li ghairillah, karena dia menyembelih bukan karena Allah, tapi karena syarat dia untuk melakukan sajennya. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah ada dua makna. Makna yang pertama, al-ibadah bimafhumiha al-'am. Ibadah dengan makna yang umum.
Wahia at-tadhallul lillah, yaitu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'ziman, dengan segala bentuk kecintaan dan juga pengagungan, bi fi'li awamiri, dengan menjalankan perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan juga dengan menjauhi segala larangan-larangannya, alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'ihi, sesuai dengan syariat yang datang darinya. Ini makna ibadah secara umum. Makna ibadah secara umum, kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan dan juga kecintaan. Makanya seseorang yang ibadahnya tidak disertai dua hal ini, ya, dengan kecintaan, kehinaan atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya laisa lahu ta'thir, tidak membekas pada dirinya. Sekalipun salat, ya. Sekalipun salat, ya. Antum mungkin gak merasa, tapi ada banyak manusia yang ketika dia akan memulai salat, dia sudah meniatkan diri selesai salat akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian orang yang ia masuk ke dalam solat, sementara sebelum ia melaksanakan solat, dia sudah meniatkan akan berbuat maksiat selesai solat. Yang seperti ini solatnya membekas atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan dan kecintaan terhadap ibadah tersebut. Nah, kita harus hati-hati, ya. Solat ini perkara ibadah yang paling agung, maka jangan main-main, ya. Dan senantiasa kami, ya, beritahukan, jangan pernah bermain-main ketika salat, ya. Fatal akibatnya. Innar rajula la yusalli sittina aman la yuqbal minhu shalah. Ada seorang yang ia salat 60 tahun, satu pun salatnya enggak diterima. 60 tahun salat tapi enggak diterima, satu saja enggak diterima, ya. Karena salatnya apa? Salatnya ngasal, ya. Yang penting salat. Nah, itu hasilnya tuh, ya. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Sempurna rukunya, enggak sujudnya. Wa yutimmu sujudahu. Kemudian wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia sempurnakan sujudnya, enggak rukunya. Yang penting salatnya terserah dirinya lah, ya. Sebagaimana dia inginkan seperti itulah. Kalau seandainya kita salat, kita paham bahwasanya salat ini adalah ibadah, maka yang namanya ibadah semua tata caranya, baik gerakannya ataupun bacaannya, diatur langsung oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tunduk, tadzallul, ya. Kemudian timbulkan mahabbah, kecintaan kita akan salat tersebut, ya. Sebagian orang enggak ada mahabbah buat salatnya, ya. Maksud salatnya pas akhir-akhir, ya, tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur syar'i. Memang sengaja dia memperlambat dirinya untuk salat, ya. Yang seperti tidak ada mahabbah akan salat tersebut, makanya salatnya tidak memberikan ta'thir, ya. Tidak ada kecintaan akan salat tersebut, maka salatnya tidak membekas pada dirinya. Padahal kata Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kapan itu? Kalau seandainya salatnya dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disertai dengan adanya penghinaan diri, pengagungan, kemudian rasa cinta kepada ibadah tersebut. Tuh, lihat, ya. Kalau rasa cinta terhadap ibadah tersebut, masuk waktu. Masuk waktu, ya. Kita azan terlebih dahulu. Allah taala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kita, dan sebelumnya kita sedikit mengulang apa yang telah kita ambil sebelum azan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Ya, yang pertama perintah agar kita mengerjakannya. Kemudian yang kedua, perintah agar kita tidak mengerjakannya. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Ini perintah agar kita mengerjakannya, yang disebut dengan al-itsbat. Ya, al-itsbat. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang bermakna larangan. Fala taj'alu lillahi andada. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan ataupun sekutu. Ini namanya an-nafyu, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya sebagai ilah yang berhak untuk disembah, dan Allah Subhanahu wa taala meniadakan, ya, sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dimaksud dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya, la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah, ini maknanya an-nafyu, meniadakan. Ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini adalah
Ini adalah isbat ataupun menetapkan. Ya ayuhan nas u'budu, wahai sekalian manusia, sembahlah rabbakum, rabb kalian. Ini namanya isbat. Allah telah menetapkan bagi kita bahwasannya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada Allah, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan ataupun sekutu, dan ini namanya an-nafyu. Dan banyak ya di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berputar antara isbat dan juga nafyu, ya. Wa'budullah, sembahlah kepada sembahlah Allah. Apa maknanya? Al-isbat, ya. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ini maknanya an-nafyu, ya. Apalagi, ya, banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan dirinya, ya, sebagai ilah yang berhak disembah. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa ammal ibadatu bimafhumihal khas, adapun ibadah dengan pemahaman yang khusus, ani tafsilaha, yakni secara terperinci, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hiyasmun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, adalah ismun jami, ya. Jadi nama keseluruhan yang mencakup setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, minal aqwali wal a'mal, baik dari perkataan ataupun perbuatan, al batinati wal zahirah, baik yang batin ataupun yang zahir. Maka setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, ya, yang di sana ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya, maka itu dikatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap kita jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Jangan kita takut kecuali kepada Allah, dan jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa takut yang ada dalam diri kita. Kemudian lagi, ya, tawakal kita, ketergantungan hati kita, ya. Subhanallah, ada sebagian orang yang ia meyakini sesuatu yang tidak ada kaitannya seakan-akan mempunyai ketergantungan, ya. Banyak, ya, hurufat-hurufat yang terjadi dalam masalah tatoyur contohnya, ya. Dalam masalah tatoyur sering banyak yang terjadi mengaitkan perbuatan, ya, yang padahal tidak ada kaitannya sama sekali, ya. Contohnya seorang berjalan kemudian dia tidak sengaja menabrak kucing, ya. Ini pertanda sial, ya. Ini, nah, yang buat keyakinan seperti ini siapa? Syaitan, ya. Bukan Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkannya. Kemudian ada burung hantu, ya, atau burung gagak hitam, ya, hinggap di rumah mereka. Oh, besok akan ada yang meninggal, atau besok akan tertimpa musibah. Sejak kapan suara burung bisa menyebabkan musibah? Ya, enggak ada. Tapi kadang-kala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pas kebetulan takdir orang tersebut meninggal, kebetulan ada burung hantu tersebut. Itu yang dijadikan keyakinan oleh kaum muslimin, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari akidah yang benar. Ini masalahnya, ya. Ustaz, sudah 2 kali datang, kemudian 2 kali meninggal, kebetulan. 3 kali datang, 3 kali meninggal, kebetulan, ya. 4 kali datang, kebetulan. 10 kali, kebetulan, semuanya, ya. Enggak ada sangkut pautnya antara suara burung hantu dengan kematian. Ya. Ya. Ini hurufat namanya, ya. Ini hurufat. Kenapa? Menggantungkan sesuatu dari yang tidak ada kaitannya, ya. Maka kita harus hati-hati, ya. Enggak boleh nikah di hari Sabtu. Kenapa? Karena biasanya katanya kalau hari Sabtu turun hujan, tamunya sedikit yang datang, akhirnya amplopnya sedikit. Ini salahnya banyak, ya. Salahnya apa? Banyak, ya. Yang pertama ada tatoyur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat tiyaratu syirkun. Tatoyur ada sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatoyur, ya, mengaitkan sebuah peristiwa
Ya, dengan kejadian, baik itu dengan waktu, dengan tempat, itu semuanya adalah tatoyur. Enggak boleh nikahnya hari Sabtu nanti turun hujan gitu contohnya. Masya Allah, ya, dikaitkan dia turun hujannya dengan hari Sabtu. Padahal pas kita tahu bahwasanya kemarin datang asap gitu ya, hari Sabtu juga enggak turun hujan. Ya, tapi subhanallah ada sebagian yang meyakini seperti itu ya. Jangan seperti subhanallah ya, tatoyur namanya. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan waktu, dengan tempat. Sebagian lagi subhanallah ya, jangan nikahkan anaknya dengan anak Minang contohnya ya. Kenapa? Karena anak Minang pelit. Semuanya dihukumi rata gitu kan, satu anak Minang. Subhanallah ya. Ustaz Eltisam dari Minang tuh ya. Atau kebalikannya, jangan dinikahkan sama anak Ocu. Anak Ocu semuanya seperti. Subhanallah, Ustaz Murtada juga dari Ocu gitu kan. Makanya enggak bisa seperti itu, ya. Enggak bisa, subhanallah, ya. Bahkan anak katakan, kita jangan nikah dengan orang dari Arab Saudi. Kenapa? Karena di sana keturunannya Abu Jahal contohnya. Ya, subhanallah, enggak bisa. Ya. Lihat, akhirnya apa? Nah, ketawakalan kita, ketergantungan hati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat untuk makhluk, ya. Seperti itu. Ustaz, walaupun berkali-kali, ya. Itu semuanya hanya kebetulan saja. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara salah satu ya ciri kesempurnaan akidah seseorang tatkala ia bertawakal haqqu tawakkuli kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal, ya. Baik. Dan kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ba'dhulli 'abidihi huma qutbani. Dan bahwasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ghayatu hubbihi, yaitu ibadah yang dia ketika beribadah berada pada puncak kecintaan akan ibadah tersebut. Ma'adhulli abidihi, dan juga puncak kehinaan dari seorang hamba tersebut huma qutbani. Itu adalah dua kutub. Maksudnya apa? Maksudnya seorang yang ingin beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, maka dia harus benar-benar cinta kepada ibadah tersebut, dan dia harus benar-benar dzul, menghinakan diri tatkala ia mengerjakan ibadah tersebut. Ada sebagian orang beribadah tapi sombong. Ya atau enggak? Ya? Masya Allah. Itu kelompok anak tuh, Masya Allah. Apa tuh? Unta. Anak seorang tuh, Masya Allah. Ya. Dia ibadah tuh, tapi dia sombong. Ya? So, akhirnya apa? Antum ini sekeluarga nggak ada yang haji, kami ini haji semuanya. Dia ibadah tapi sombong. Tuh lihat, awas ya. Maka dia harus menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi juga ada yang ia menghinakan diri tapi tidak mencintainya, ya. Masya Allah, ada seorang sholatnya nggak pernah telat, ya. Tapi nggak pernah mau belajar tata cara sholat. Nah, bisa seperti ini? Nggak bisa, ya. Walaupun dia sholatnya setiap hari, tapi dia nggak mau belajar tata cara sholat, maka kemungkinan salahnya jauh lebih banyak daripada kemungkinan benarnya. Kenapa? Karena dia berarti bisa sholat hanya menerka-nerka saja. Lihat orang, oh rukunya seperti itu, akhirnya dia ruku seperti itu. Oh dia sujudnya, dia cuma bisa. Lihat, kenapa? Karena tidak cinta. Orang yang cinta kepada ibadah, maka dia akan kerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, yang dicontohkan Rasul, kemudian yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya, Ustaz, kenapa kami ini senantiasa beribadah tapi ternyata ibadah kami tidak memberikan ta'thir, tidak memberikan pengaruh atas diri kami, atas keimanan kami, maka mungkin jawabannya kita beribadah tidak dengan penuh kecintaan dan penuh kehinaan serta penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ibadah tersebut. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti yang di antara jenis-jenis ibadah yang dibawakan oleh Muhammad At-Tamimi. Ini bukan semuanya, ya, hanya permisalan di antara bentuk ibadah, seperti ibadah hati, kemudian ibadah lisan, dan juga ibadah al-jawari, yang semuanya harus kita esakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah. Ya. Iya. Iya.
satu daerah tuh Nah, kan nggak ada sholat berjamaah, kita Ya. sholat sendirinya bagaimana kita boleh atau ya. gimana? Jadi pas tadi masalah solat gerhana ya. Fa idza ra'aitum dzalika fafzau ila shalah. Kalau saya kalian melihat, kalau seandainya kalian melihat gerhana, maka segeralah kalian salat. Ya, maka dipanggil as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, semuanya berkumpul ya. Dan ini panggilan yang benar untuk salat salat kusuf dan salat khusuf ya. Bagi yang membedakan antara istilah kusuf untuk matahari, khusuf untuk rembulan ya. Kemudian datanglah, karena orang sudah paham ya. Kita dipanggil as-salatul jami'ah, orang sudah paham itu waktu apa? Salat kusuf ya. Tapi enggak setiap salat ya. Karena ada sebagian orang setiap salat langsung salatul jami'ah, jami'ah ya. Kemudian dikiaskan kepada salat kusuf, maka ini kiasnya kias malfari kata para ulama ya. Kias yang tidak sejalan, kias yang batil ya. Dia seperti ini ya. Adapun untuk salat ya, cukup yang mengatakan sausu fakum dan seterusnya. Kebetulan di tempat kita tidak ada yang melaksanakan salat. Allah taala alam, sebagian mengatakan bisa salat sendiri di rumah ya. Sebagian bisa mengatakan salat sendiri di rumah. Tapi intinya ya harus melihat. Ya, harus melihat. Ustaz, sudah dikatakan jam sekian akan terjadi. Kemudian mendung seperti kemarin ya. Perkiraannya jam 10 sekian. Tiba-tiba mendung. Salat atau tidak? Maka jawabannya tidak ada salat kusuf kecuali kita bisa melihatnya. Kalau seandainya mendung, maka kita tidak dianjurkan salat kusuf ketika itu. Dan ini pendapat rajih jumhur ulama dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini ya. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.